semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, 3 partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan oleh Pak Anies. Kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket. Jadi posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya. Kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya? Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Wah, saya kira banyak yang semakin semangat yang melihat situasi politik sekarang ini. Kalau kemarin banyak yang udah loyo-loyo, sekarang udah mulai kembali semangat lagi. Tapi jangan sampai kemudian Anda tertipu dengan harapan palsu ya, karena memang ya sebenarnya situasi Indonesia ini sekarang sedang tidak baik-baik. Bukan hanya tidak baik-baik saja, sedang terpuruk saya kira kalau dari sisi demokrasi ya Mbak ya, karena hampir dipastikan itu mereka ini nggak mau dihalangi soal kecurangan ini, dan kita lihat bahkan rupanya mereka udah merasa memang menang, dan bahkan mereka meyakini akan memerintah 10 tahun yang ke depan gitu ya Mbak Agi ya, kelihatannya ya Mbak. Oke, seperti biasa Anda kami ajak ngobrol dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama saya Hersbun Arif. Dan saya Agipita, senang sekali menjumpai Anda kembali. Dan ya seperti kata Mas Hersu begitu ya, sepertinya tidak sudah yakin betul bahwa ini akan satu putaran saja begitu, dan kemudian juga yakin betul bahwa hak angket itu sepertinya akan kandas di DPR. Begitupun juga ya kemarin ketika AHY seusai dilantik begitu ditanya oleh media, dia mengatakan bahwa sudah ada jaminan begitulah bisa dikatakan dari Pak Prabowo bahwa sekarang ini menjabat sebagai menteri, dan juga pada periode nanti ketika Pak Prabowo itu menjadi presiden begitu juga akan ada jabatan yang akan diberikan. Ya pasti itu ya. Dan dia juga mengatakan bahwa siap untuk mengabdi selama 10 tahun ke depan, seperti itu Mas Hersu. Iya. Dan kelihatannya seperti dikatakan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, itu kan mereka sudah bagi-bagi, udah ada kesepakatan untuk bagi-bagi kursi di kabinet, kira-kira ini dapat apa. Tapi saya menduga keras, dan kemudian karena saya juga dengar ada pertempuran untuk berebut kursi-kursi pos tertentu, berarti pada waktu itu belum sampai detail partai ini akan dapat kursi ini, partai ini mungkin mereka cuman kuotanya, misalnya si partai ini dapat 4 kursi, yang ini 2 kursi, yang ini 3 kursi, kira-kira seperti itu kelihatannya pembagiannya Mbak. Karena misalnya ada pos tertentu yang saya dengar terbaru itu Kementerian Koperasi misalnya. Nah, itu sudah mulai dari incaran perebutan. Ini nggak tahu saya kenapa kok kementerian ini diperebutkan. Mungkin saya belum cek apakah anggarannya cukup besar, atau sebenarnya pos ini menjadi pos yang vital untuk menggait grassroots gitu, seperti halnya Kementerian Desa kan. Kementerian Desa itu kan juga posnya kelihatannya kalau namanya kan nggak prestisius, Kementerian Desa, tapi kan dengan ada anggaran pemerintahan desa, anggaran apa ya untuk desa itu ya, itu kan menjadi dana desa ya, itu kan menjadi strategis untuk kita tahu beberapa waktu yang lalu kan kepala-kepala desa itu adalah sasaran dari mobilisasi untuk pemilu ini gitu ya Mbak. Jadi itu yang terjadi Mbak. Saya bilang kok begitu ya, belum mereka sudah mulai bagi-bagi kapling, dan kemudian sudah merencanakan akan berkuasa 10 tahun yang akan datang. Nah, ini yang saya kira nanti kita akan bahas ya Mbak Agi ya, masalahnya. Dan soal ini juga menarik karena apa yang kita bahas kemarin, bahwa Pak Jokowi itu sekarang sedang berusaha untuk melakukan manuver saya kira menjelang akhir masa jabatannya itu makin terlihat, dan seperti kita bahas kan, pasti nanti setelah dengan Surya Paloh yang akan diajak makan berikutnya adalah yang akan diajak makan dan ketemu adalah Muhaimin. Dan itu dibenarkan juga, dan yang membenarkan lembaga survei lagi. Kalau yang kemarin yang ngomongin itu lembaga survei, sekarang juga pemilik lembaga survei. Jadi kelihatannya kok sekarang yang mengamplifikasi kepentingannya Pak Jokowi kok lembaga-lembaga survei ya gitu. Padahal itu sebenarnya lebih dulu seperti itu, tapi mereka kan dulu bukan orang yang dalam tanda petik menjadi semacam juru bicara. Kalau sekarang kan jadi juru bicara kan gitu Mbak Agi ya.
Iya, betul sekali Mas Hersu. Ya, wajar mereka seperti itu karena mereka juga mengamankan hasil quick count mereka kan. Quick count ini kan harus harus sejajar begitu ya, linear dengan hasil real count begitu yang ada di KPU. Nah, sekarang kalau seandainya ada penolakan terhadap hasil quick count gitu karena dari partai-partai di luar partai koalisi Indonesia Maju ini kan semuanya menyerukan agar dihentikannya siaran untuk quick count begitu Mas Hirsu. Jadi jangan ditayangkan lagi deh gitu karena dengan berbagai indikasi kecurangan yang sangat-sangat masif yang bahkan kalau untuk misalnya untuk koalisi Amin begitu kan kecurangan itu ada di 36 provinsi. Itu pernyataan berapa hari yang lalu. Saya tidak tahu apakah sekarang sudah betul-betul ditemukan untuk 38 provinsi. Nah, artinya mereka ingin mengamankan suara quick count tersebut bahwa suara quick count itu adalah suara yang nyata. Kalau suara quick count itu aman, maka sekarang dari koalisi Prabowo Gibran yang menyatakan bahwa mereka sebagai pemenangnya itu kan menjadi terlegitimasi begitu kan, tervalidasi lah begitu Mas Hersu. Jadi wajar mereka sekarang harus rame-rame lah mengatakan hal tersebut begitu. Ya. Tapi bawa kabar kemudian Caimin nggak mengejutkan, tetapi menurut saya dan itu bisa kita duga begitu. Tapi yang mengejutkan kalau yang menyampaikan lembaga pimpinan lembaga survei itu aja sih kalau dari sisi saya nggak kaget. Ya, mereka sekaligus sebagai konsultan politik ya Mas Edi sudah. Oke, itu topik-topik yang akan kita bahas. Selain itu apa lagi ya Mbak Agi? Iya, selain itu juga berbagai gerakan ya Mas Hersu dari LSM seperti misalnya dari ICW, terus kemudian dari Kontras, dari berbagai LSM lain begitu Mas Hersu. Bahkan kalau ICW dan Kontras kemarin mendatangi KPU ya, mereka menginginkan dilakukannya audit forensik. Ini permintaan untuk audit forensik ini sudah sangat-sangat kuat begitu. Begitu juga surat yang diberikan dari PDIP begitu secara resmi ditandatangani oleh sekjennya Hasto Kristianto dan juga ketuanya yaitu Bambang Wuryanto yang menginginkan dilakukannya audit forensik. Mereka juga menolak digunakannya Sirekap karena padahal PDIP ini dulu adalah partai yang mendukung dilakukannya dari Situng dulu 2019 namanya Situng ya, kemudian dikembangkan oleh tim dari ITB begitu dan sekarang bernama Sirekap. Nah, dia dulu sebagai pendukung tapi sekarang setelah terjadinya berbagai kejanggalan, kecurangan secara masif dan sebagainya, dan bahkan dari PDIP ini menginisiasi dilakukannya hak angket. Nah, sekarang mereka secara resmi menolak begitu Mas Hersu dilanjutkannya penghitungan dengan Sirekap. Mereka ingin dilakukan penghitungan secara manual dan selain itu mereka juga menginginkan akan dilakukannya audit forensik. Setelah dihentikan kemudian dilakukan audit forensik terhadap Sirekap supaya ketahuan bagaimana bentuk kecurangannya, apakah ada backdoor begitu ya Mas Hersu seperti yang kemarin disinyalemen oleh banyak pihak, ada aplikasi di dalam aplikasi seperti itu. Itu juga ramai Mas Hersu. Juga ada demo buruh. Demo buruh ini cukup besar kemarin ya dari poros buruh begitu di depan KPU dan kemudian sesudahnya saat ini KPU sudah dipagari dengan pembatas beton begitu ya, pembatas beton seperti yang ada di depan kedutaan besar Amerika semacam itu sehingga orang tidak bisa lewat. Nah, sekarang situasi KPU seperti itu begitu. Jadi komisi pemilihan umum tapi tidak bisa dilewati umum. Kan bukan yang lewat udah memilih, jadi nggak boleh lagi lewat situ. Ya, saya kira itu topik-topik yang mau kita bahas ya. Nanti kalau ada yang perintilan lain yang mau kita tambahkan bisa ditambahkan. Ya, Mbak. Ya, ada satu lagi Mas Hersu, ini yang cukup ramai juga Mas Hersu, yaitu pernyataan dari Menko PMK yaitu Muhadjir Effendi. Ini ramai Mas Hersu rekamannya juga, kita ada videonya, yaitu yang menyatakan di sela-sela kerjanya ini dia mengatakan bahwa sebaiknya pemilu itu 1 putaran saja dan bukan 2 putaran, dan kemudian dia mengaitkan bahwa biaya 2 putaran itu sebesar 40 triliun. Wah, besar sekali ya. Enggak, kecil. Saya bilang kecil dibandingkan dengan bansos yang digelontorkan Pak Jokowi untuk iya. Kalau dibandingkan bansos. Udah lupakan Pak Muhadjir itu
salah dia kalau bilang bahwa itu besar sekali. Lebih besar yang digunakan untuk kampanyenya Gibran gitu loh. Iya, iya betul. Tapi dalam hal ini kalau saya lihat ini Pak PM Pak Muhadjir ini ya, di dalam kerjanya dia seperti melakukan ini kan seperti propaganda politik dan dia juga tidak kalau kemarin masih ada kampanye-kampanye politik dan sekarang dia di sela-sela kerjanya dia menggelontorkan propaganda politik seperti itu. Padahal ini orang kan Pak Muhadjir termasuk orang yang sangat aktif untuk keliling seluruh Indonesia begitu. Kita sangat-sangat menyayangkan ya kalau seandainya ada pejabat begitu yang kemudian ikut melakukan propaganda politik seperti itu dan yang salahnya lagi kalau menurut saya dia memberikan semacam argumentasi Mas Hersu bahwa dari 40 triliun itu sebaiknya digunakan untuk bansos. Jadi dia mengatakan kalau seandainya 40 triliun tidak dipakai maka akan digunakan untuk bansos dan dia pergi ke daerah itu juga sambil menyalurkan bansos. Kedua, itu masih butuh 40 triliun. KPU-nya saja minta 17 triliun lebih. Untuk keamanan, kira-kira sekitar 20 triliun. Jadi 40 triliun. Makanya berdoa mudah-mudahan Pilpresnya ini untuk pemilu satu putaran saja. Nggak usah 2 putaran. Capek kita juga muter-muter terus. Ya. Jadi mohon nanti berdoa mudah-mudahan nggak ada lagi 2 putaran. Satu putaran cukup. Nanti uangnya dipakai untuk beli beras, untuk bantu lagi. Ya. Dan ini memang bukan uangnya Pak Presiden. Tetapi kalau tidak ditandatangani Pak Presiden, ya nggak keluar berasnya, Pak Presiden. Jadi kalau ada yang bilang ini kan bantuan dari negara, bukan Presiden. Iya, memang bukan uangnya Pak Presiden. Pak Presiden juga nggak pernah bilang bahwa itu uangnya Pak Presiden. Kalau yang sebelumnya kita soroti adalah Airlangga dan Pak Zulkifli Hasan saja begitu yang ditugasi oleh Presiden begitu untuk menyalurkan bansos dan ke daerah atas nama Presiden. Ternyata itu pun juga dilakukan oleh Pak Muhadjir Effendi. Ini yang sangat-sangat disayangkan ya. Beliau ini kan mantan rektor juga Mas Hersu di Universitas Muhammadiyah di Malang kalau tidak salah. Jadi ini memang para profesor ini yang di sekeliling Pak Jokowi ini, saya rasa mereka harus belajar lagi soal konstitusi, undang-undang dan sebagainya. Itu 2 putaran adalah amanat konstitusi dan kalau kita bisa katakan seperti kata Pak Muhadjir misalnya menghemat 40 triliun. Tapi kalau seandainya terpilih perubahan atau terpilih 03 atau terpilih yang lain, malah justru kita bisa menyelamatkan dana yang 450 triliunan yang digunakan untuk makan siang gratis dan susu gratis itu alih-alih kita menyelamatkan yang 40 triliun. Belum nambah IKN lagi ya. Banyak yang bisa dihemat. Banyak bisa diselamatkan jadinya. Ya, makanya saya bilang lupakan gitu. Komentar yang tidak layak dikutip, saya bilang kan gitu. Ya. Jadi seorang Menko begitu ya. Oke, mari kita bahas ya Mbak Agi. Kita mulai dari mana tadi kita mulainya? Harusnya dari Iya, dari hak angket itu sepertinya Mas Hersu ya dan juga. Ya, kita mulai angket. Ya, jadi kalau idenya ini kan usulan ini datangnya dari PDIP ya, dari capresnya langsung Ganjar Pranowo yang dia mendorong untuk dilakukan hak angket kalau tidak bisa hak interpelasi begitu. Tapi sebenarnya berbeda sekali antara hak angket dan hak interpelasi. Ini penting kita jelaskan pada publik ya bahwa hak angket itu yaitu hak untuk menyelidiki atau pelaksanaan dari undang-undang kan begitu ya yang berdampak luas bagi masyarakat dan pemilu ini saya kira satu itu kan dari ini kan implementasi dari undang-undang juga dan itu bisa ujungnya ada pertanggungjawaban hukumnya Mbak kalau di angket. Sementara kalau interpelasi itu sama sebenarnya juga dia cuma hak bertanya saja yang juga berkaitan dengan salah pelaksanaan implementasi dari sebuah undang-undang yang berdampak luas terhadap masyarakat tetapi dia tidak punya implikasi hukumnya gitu. Jadi memang kadarnya lebih ringan dan orang memang yang ditakuti memang hak angket karena itu bisa berujung pada pemakzulan. Dan sore tadi itu kan juga partai-partai dari perubahan koalisi 01 itu bertemu ya di Nasdem Tower begitu dan sikapnya sih jelas kalau sampai kemarin pernyataan dari Muhaimin kan menyatakan bahwa mereka akan tetap dalam jalan perubahan. Jadi saya kira ini mungkin soal waktu saja kapan ketemu karena kita mendengar kabar juga dari politisi PDIP bahwa Pak Yusuf Kalla akan segera bertemu dengan Ibu Megawati kan sudah disampaikan itu dan saya kira kalau Pak Yusuf Kalla itu mungkin semacam
pintu awal untuk Pak Surya Paloh bertemu dengan Ibu Megawati lah gitu ya, untuk mencairkan ketegangan di antara keduanya. Jadi ya kalau kemudian ini narasi-narasi yang muncul semacam itu saya kira itu bagian dari narasi kekhawatiran kalau kemudian terjadi sampai dampak hak angket itu bisa bergulir lebih jauh. Kendati saya juga membaca itu ya yang disampaikan oleh mantan Ketua MK Pak Imli Asidiki yang menyatakan bahwa itu hanya gertakan saja lah dari Ganjar Pranowo karena katanya nggak mungkin itu diwujudkan. Jangan salah dulu, proses politik itu bisa sangat terjadi, bisa sangat cepat loh. Kalau namanya politik itu nggak terlalu prosedural ya, seperti tahapan-tahapan hukum kan gitu, Mbak. Iya, betul sekali Mas Hersu, dan apalagi kalau berdasarkan ketentuannya hak angket itu dilaksanakan selama 60 hari dari sejak digulirkan. Jadi memang ada pembatasan, tidak kemudian bisa molor sampai 8 bulan seperti itu sehingga kondisi negara ini terombang-ambing selama sekian lama kan. Jadi memang ada pembatasannya begitu. Dan seperti kata Mas Hersu tadi, saat ini pemerintah juga koalisi begitu ya, koalisi dari 02 dan juga Pak Jokowi, saya rasa ini bekerja keras betul begitu ya untuk merangkul perubahan maupun merangkul 03, karena memang ada pernyataan juga bahwa para ketua umum partai begitu nantinya akan bertemu dengan Pak Jokowi begitu, yang artinya ketua umum partai ini kan semua ketua umum dari kedua koalisi yang saat ini berseberangan dengan 02, dan bahkan Nusron Wahid itu yang menjadi jubir dari TKN Prabowo Gibran, ya dia mengatakan bahwa sebentar lagi kan masuk bulan puasa begitu, dan bulan puasa ini akan digunakan semaksimal mungkin Mas Hersu, karena biasanya ya kalau di bulan puasa biasanya umat muslim begitu, dan apalagi ini berkaitan dengan panasnya situasi politik itu agak-agak mereda lah begitu kan, banyak imbauan seperti itu biasanya, dan dia mengatakan bahwa proses komunikasi ini silahkan diikuti terus kata Nusron Wahid, dan bahwa nanti akan ada habis puasa nanti pada saat bulan puasa, maksudnya nanti akan ada puasa bersama dan kemudian buka puasa bersama, ada cipika-cipiki, kemudian ada halal bihalal dan macam-macam nanti, dan dia mengatakan insya Allah pada bulan Syawal akan indah pada saatnya. Maksudnya ini adalah akan ada buka bersama dengan antar partai yang mendukung para paslon begitu Mas Hersu. Jadi ini akan ada rangkul merangkul begitu ya ke depannya. Nah, siapakah yang lemah dan kemudian akan terbujuk oleh rayuan masuk ke dalam koalisi 02 begitu, karena ini targetnya memang seperti itu. Ketika kemarin PDIP menggulirkan untuk hak angket tersebut, ini kan seperti kata Mas Hersu tadi, bahwa para pemilik lembaga survei langsung sudah kur bersama begitu ya, mengatakan bahwa PKS itu pasti akan lompat ke 02, ke koalisi Prabowo Gibran, begitu juga dengan PKB yang sebetulnya dekat dengan Pak Prabowo juga, mereka mengatakan demikian. Dan kemudian ini bahwa PDIP nantinya itu akan ditinggalkan sendirian untuk berusaha menggolkan hak angket tersebut di DPR. Begitu juga dengan dari partai-partai, Airlangga kemarin juga mengatakan demikian, bahwa itu tidak mungkin, pasti akan kandas di DPR, apalagi sekarang Demokrat sudah bersama kami, dia mengatakan demikian. Begitu juga dengan yang lainnya Mas Hersu, seperti Andi Malarangeng, seperti yang disebutkan oleh Mas Hersu juga, bahwa Andi Malarangeng ini dari Demokrat ya, dengan satu kursi yang diberikan dari Pak Jokowi kepada Demokrat, ini Andi Malarangeng sudah langsung bersuara sangat keras begitu Mas Hersu. Pokoknya dia menentang digulirkannya hak angket tersebut. Terus dia juga mengatakan bahwa itu tidak masuk akal begitu, dan itu pasti akan kandas karena sekarang sudah resmi Partai Demokrat itu menjadi bagian dari koalisi pemerintah, dia menyatakan demikian, dan dengan begitu dia akan berusaha keras dan tegas menolak usulan hak angket atas kecurangan pemilu. Jadi ini Demokrat sudah betul-betul bersiap ada di sisi Pak Prabowo begitu Mas Hersu untuk berperang melawan hak angket tersebut. Di sisi Pak Jokowi dong kalau iya, di sisi Pak Jokowi begitu ya, dan nanti, Pak Jokowi di sisi Pak Prabowo. Iya, setelah dengan Pak Jokowi nanti dengan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Nah, itu dia. Gibran, betul. Iya, dan Pak Gibran ini ketika ditanyakan soal hak angket tersebut Mas Hersu oleh media, dia mengatakan bahwa ya monggo saja
saya juga memiliki bukti-bukti kecurangan tersebut begitu. Jadi sudah mengantongi bukti-bukti kecurangan yang dilakukan oleh 01 maupun 03 katanya demikian. Tapi sebelumnya dia pernah mengimbau loh, kalau tidak salah tuh dia mengatakan bahwa ya kalau punya bukti-bukti silakan dibawa ke Bawaslu. Tapi kenapa sekarang setelah mempunyai bukti-bukti sendiri tidak dibawa ke Bawaslu ya Pak Gibrannya begitu? Iya, iya, iya. Iya, ini saya kira bagian dari itu. Makanya kemudian kita tahu kan kemarin misalnya pemilik lembaga survei Poltreking Hanta Yuda yang menyatakan bahwa ini sebentar lagi akan bubar karena koalisi minggat, bahasanya begitu. Saya baca di Kompas kan saya terkejut itu ya. Karena koalisi akan ditinggal minggat oleh para pendukungnya, yang disebut waktu itu bukan PKB tapi bukan PKS. Yang disebut adalah Nasdem setelah Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi dan akan menyusul nantinya Demokrat, dan kita juga PKB, dan kita juga suka menduga seperti itu. Karena kemudian sekarang muncul pernyataan dari pemilik lembaga survei juga, Burhanuddin Muhtadi, indikator politik, juga menyatakan begitu bahwa Pak Jokowi akan segera mengundang makan malam Pak Muhaimin, dan kita nggak terkejut soal itu. Tetapi mesti dicek dulu apakah betul narasinya bahwa itu bagian dari upaya meninggalkan koalisi perubahan, karena belajar pengalaman kemarin dari ribut-ributnya Pak Surya Paloh datang ke istana, itu kan istana waktu itu menyatakan bahwa itu atas permintaan dari Pak Surya Paloh, tapi belakangan kan kemudian Nasdem menegaskan bahwa enggak, bukan permintaan itu, justru permintaan dari istana, dan kemudian dari sumber Nasdem juga menyatakan tidak ada perbincangan apapun, tidak ada kesepakatan apapun, mereka hanya bertemu makan malam. Saya kira hal yang sama juga terjadi nanti dengan Muhaimin. Karena apa? Karena memang Pak Jokowi penting gitu untuk terus membangun citra itu, bahwa semacam dalam tanda petik adu domba dan pecah belah begitu ya, sehingga dengan begitu hak angket itu bisa berantakan di tengah jalan. Kalau mereka menganggap bahwa hak angket itu nggak akan berbahaya, ya biarin aja, biar capek sendiri, terus aja bikin hak angket, kan begitu Mbak kira-kira ya. Jangan kemudian dikecil-kecilkan bahwa sudah nggak ada waktunya lagi, nggak, itu bakal bubar dan sebagainya. Ini kan menunjukkan semacam ketakutan gitu mereka bahwa angket akan bergulir dan dampaknya bisa serius pada pemerintahan Jokowi. Dan kalau dampaknya kepada pemerintahan Jokowi itu bisa juga merambat kepada hasil pemilu, karena yang diselidiki hak angket itu adalah kecurangan Pilpres 2024 gitu. Itu logikanya kan seperti itu Mbak Agi ya. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi ini memang belingsatan betul ini sekarang ya situasinya begitu. Karena dengan digulirkannya hak angket, dan ini pasti segera begitu ya, karena surat penolakan terhadap hasil Sirekap dan meminta dihentikannya hasil Sirekap itu sudah dikirimkan ke KPU dari tanggal 20 dan kemudian menjadi viral kemarin begitu ya. Dan ini PDIP mendapatkan banyak dukungan kalau saya lihat itu Mas Hersu di media. Sangat luar biasa dukungan kepada PDIP. Bahkan mereka ada yang mengatakan bahwa padahal selama ini mereka begitu tidak menyukai PDIP begitu ya, dengan yang dianggap tidak membela rakyat kecil gitu, tapi oke lah saya maafkan kali ini. Katanya seperti itu. Ada juga yang berharap selama ini mereka tipis harapannya terhadap apa yang dilakukan PDIP, karena PDIP ini kan ada di belakang Pak Jokowi dan dengan berbagai kebijakannya Pak Jokowi begitu ya. Tapi ternyata sekarang PDIP sudah berpisah betul begitu kan. Mereka menganggap pernyataan PDIP ini artinya mereka menolak Pak Jokowi dan juga menolak Pak Prabowo begitu, sudah berpisah. Dan kalau kita melihat kemarin ketika pelantikan dari AHY menjadi Menteri ATR BPN, itu kan memang Ibu Mega juga tidak hadir. Padahal kita tahu Ibu Mega dalam keadaan sehat walafiat begitu. Bahkan pada saat kampanye kemarin berkali-kali dia juga hadir di lapangan berpanas-panas saya lihat. Dan kemudian ketika sekarang tidak hadir, itu pasti memang sengaja tidak hadir. Apalagi dari 6 menteri PDIP ternyata hanya 2 yang hadir dan 4 lagi tidak hadir begitu Mas Hersu. Jadi ini kalau kita melihat seperti itu, ini memang sudah putus begitu ya hubungan. Ya pastilah. Ya kan selama ini kan memang berkali-kali kita tahu bahwa Pak SBY maupun AHY bertemu dengan Pak Jokowi gitu ya, dan ada upaya mereka untuk masuk ke dalam kabinet, tapi kan selalu dihalang-halangi oleh Ibu Megawati kan. Sekarang justru dengan Jokowi berani mengangkat AHY menjadi menterinya, ya saya kira ini sudah dianggap itu pernyataan tegas, yang paling tegas dari Jokowi bahwa dia sudah berpisah jalan dengan Ibu Megawati. Nggak bisa diartikan lain kecuali itu gitu Mbak Agi. Hasilnya memang lumayan ya, seperti Anda sebut tadi, langsung pasang badan gitu ya. Jadi tapi yang saya ini cukup netizen cuma nyebut
cukup satu kursi saja dan Demokrat itu udah langsung pasang badan jadi apa? Jadi bodyguardnya dari Pak Jokowi kan begitu ya. Dan ada juga video kan yang Anda mungkin bisa saksikan di Purno Point, di situ ada kader dari Sumatera Utara atau di Medan. Oh iya. Ya dia bilang susah 9 tahun jadi oposisi tiba-tiba cukup dengan 6 bulan saja. Dia menyebutnya 6 bulan. Saya kira dia hitung mungkin udah nggak efektif lah kalau 8 bulan itu kata dia mungkin gitu ya. Jadi apa? Jadi oposisi tiba-tiba dikasih 6 bulan jadi menteri udah langsung mau dan sekarang malah pasang badan lagi. Tadi. Jadi ini memang ya sudahlah itu namanya juga politik kita anggap orang juga bisa bilang kan ini siasat katanya begitu ya bagian dari siasat gitu. Ya oke, tetapi saya kira kalau bagi kita apalagi kita di media dan juga masyarakat sipil itu kan kita dipandu oleh value ya setiap kali itu bukan semata-mata soal jabatan itu. Saya kira itu yang membedakan kita dengan para politisi ya. Kalau kita tetap bahwa patokannya ya value kalau walaupun dijanjikan apapun kalau itu tidak sesuai dengan value yang kita anut ya kita akan tolak begitu. Itu yang sekali lagi membedakan kita dengan mereka ketika makanya nggak salah juga kalau kemudian banyak publik itu yang skeptis terhadap para politisi itu gitu. Iya ya Mas Hersu, makanya tidak heran ya kalau sekarang saya rasa ke depannya ini akan makin banyak aksi nih Mas Hersu. Kemarin saja kalau kita lihat gitu kita cermati Mas Hersu itu ada peristiwa besar juga seratusan tokoh yang menolak penyelesaian sengketa Pilpres melalui MK. Nah, ini tidak main-main, ada Pak Din Samsudin di situ sebagai tokoh begitu ya yang terus kemudian membacakan begitu sikap dari seratusan tokoh ini. Mereka adalah juga para jenderal, mantan Wakapolri, begitu mantan yang pejabat di Bareskrim apa dan sebagainya. Banyak sekali tokoh-tokoh akademisi dan sebagainya dan ini menjadi viral juga Mas Hersu. Dan dalam hari yang sama itu ada demo juga di KPU oleh massa buruh yang mereka menamakan diri Poros Buruh. Ini cukup ramai Mas Hersu kemarin. Jadi KPU diserbulah begitu. Mereka merasa kecewa sekali dan juga terhadap berbagai kecurangan yang artinya sebelumnya ini kan masa buruh gitu yang kalau kita lihat mereka menginginkannya soal Omnibus Law kan Mas Hersu, karena di dalam Omnibus Law itu banyak sekali hal-hal perihal buruh itu yang menurut mereka itu akan membuat penderitaan panjang bagi mereka begitu, dan mereka menginginkan agar pasal-pasal tersebut diubah begitu. Ada harapan ketika kemudian mereka memilih koalisi perubahan karena memang koalisi perubahan ini menjanjikannya untuk ditinjau kembalinya Omnibus Law, tapi sepertinya saat ini begitu itu menjadi jalan terjal. Memimpin demokrasi yang sejati, bukan demokrasi yang tipu-tipu, bukan demokrasi yang penuh dengan kebohongan dan kecurangan. Demokrasi yang harus benar-benar muncul dari suara rakyat, tidak seperti hari ini. Demokrasi yang dipertontonkan adalah demokrasi setan iblis, siaran, kebohongan, kecurangan yang sudah sukses dan masif dilakukan oleh penguasa di negeri ini. Karena begini, Poros Buruh sepakat menolak hasil Pilpres 2024 yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan kecurangan. Ini kalau dari arah dalam ya, ini maksudnya lagi diangkat. Apakah ini akan dibuka kembali atau ini akan ditutup lebih rapat? Tapi kelihatannya ini akan ditutup lebih rapat, ya kan? Jadi menjadi 3 lapis
ke belakang nih. Ya. Nah, aksesnya malah dimajukan. Nah, selain dari masa buruh, ini juga ada kemarin dari tadi sudah disebutkan ICW dan juga Kontras langsung mendatangi begitu Mas Irsu ke KPU begitu. Dan sementara di Jogja itu ada forum BEM DIY begitu yang mendesak pemilu 2024 diulang. Ini para mahasiswa lebih maju lagi. Mereka tidak hanya sekedar menolak Sirekap dan kemudian memprotes soal dihentikannya penghitungan di tingkat kecamatan dan provinsi, tapi mereka sudah langsung agar ini kecurangan sudah betul-betul masif dan mendesak dilakukannya pemilu ulang. Ini di forum BEM DIY ini terdaftar ada 50 lebih universitas dan perguruan tinggi Mas Irsu, yang artinya ini Jogja akan terus bergerak kalau saya lihat demikian. Ya, dan saya kira ini lebih benar nih cara mikirnya para mahasiswa ini. Kalau kemudian dikaitkan dengan pernyataan Pak Muhadjir tadi yang kita menghemat 40 triliun, apa artinya menghemat 40 triliun kalau kemudian demokrasi kita dihancurkan begitu saja, dan itu harganya jauh lebih mahal dari sekitar 40 triliun tadi kan Mbak Agi? Betul. Kalau seandainya demokrasi hancur ya, kita melihat berbagai aspek itu akan hancur. Penilaian dari luar pun hancur. Dan kalau sudah hancur, bagaimana ekonomi kita juga babak belur, ya kan? Nah, ekonomi babak belur, kita tidak dipercaya, investasi asing sulit untuk datang. Yang sementara itu adalah investasi asing ini kan seperti ketergantungan dari Pak Jokowi maupun saya rasa nanti juga Pak Prabowo akan cari ke situ begitu. Ya, apapun pemerintahan saya kira membutuhkan investasi asing itu. Tapi kalau kemudian demokrasinya makin memburuk, kemudian penegakan hukumnya juga bisa aturable seperti sekarang, ya saya kira para investor akan semakin menjauh gitu ya. Belum lagi kemudian citra Indonesia dari sisi demokrasi, kebebasan sipil dan sebagainya. Ini dampaknya sekali lagi itu jauh lebih besar, bisa berpuluh kali, beratus bahkan beribu kali dari sekedar angka 40 triliun tadi gitu. Saya kira kita mesti membandingkannya seperti itu gitu. Jangan tersihir seolah-olah kita bisa hemat 40 triliun. Nah, nyatanya dampaknya itu bisa berkali-kali lipat itu gitu Mbak Agi. Oke, kita pindah soal ini ya, soal yang tadi yang Anda bacakan tadi Mbak Dasko yang menyatakan bahwa sebenarnya soal pembagian jatah di kabinet itu sudah dibicarakan sebelumnya gitu ya. Dan kemudian AHY yang menyatakan bahwa dia siap untuk berada di pemerintahan selama 10 tahun yang akan datang gitu kan Mbak Agi ya. Iya, betul sekali Mas Irsu. Jadi ini rupanya dari pihak koalisi Prabowo Gibran gitu ya, sudah bagi-bagi kue kekuasaan begitu, dan sekarang mungkin lebih mengerucut lagi, ini dapat apa, itu dapat apa begitu. Tapi kalau kita melihat apa yang diingatkan oleh Nusron itu sepertinya nanti akan ada bagian yang akan diberikan kepada dua koalisi yang lain gitu, yang kemudian mereka juga akan mendapatkan jatah di kabinet. Nah, kita tidak tahu nih, sepertinya mereka sudah merancang demikian. Jadi buru-buru lah ayo merapat begitu kalau menurut Nusron Wahid begitu, apalagi sekarang mau puasa begitu, jadi ini kesempatan terbuka luas mereka untuk dengan alasan buka bersama, ada cipika-cipiki, dia menyebutkan demikian, dan sesudah puasa pun nanti akan ada silaturahim, yaitu akan ada halal bihalal begitu. Jadi artinya ada berbagai alasan untuk bertemu dan untuk merangkul partai-partai yang ada di luar koalisi 02 saat ini. Nah, kita lihat saja Mas Hersu, karena ini tampaknya Pak Jokowi juga akan berusaha dari rezim untuk mengatakan bahwa akan bertemu dengan semua partai yang ada di koalisi pemerintah. Dengan ketua umumnya disebutkan demikian. Jadi artinya kalau ketua umumnya masih terus berusaha untuk bertemu dengan Ibu Megawati begitu. Entah sekarang jalurnya jalur siapa, kalau sebelumnya jalur Sultan, mungkin sekarang jalur mana begitu ya Mas Hersu. Dan kemudian juga dengan partai-partai yang lain. Saya rasa seperti kata Mas Hersu, Caimin begitu kan sudah mulai disindir-sindir juga begitu, dan Caimin mengatakan bahwa iya mana undangannya, dia mengatakan seperti itu. Tapi saya rasa jangan terlalu dicurigai juga kalau seandainya mereka bertemu, karena mereka masih bagian dari kabinet yang ada sekarang begitu. Jadi layaknya kalau mereka bertemu, dan ini adalah upaya dari Pak Jokowi agar supaya sesudah ketika bertemu maka akan timbul banyak tafsiran di balik itu yang untuk targetnya tercapai gitu. Banyak yang baper memang saya lihat
ketika Pak betul. Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi di istana dan narasinya macam-macam gitu. Kalau saya memilih lebih baik wait and see dan kita cari informasi sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Jadi jangan menjudge. Ini terlalu gampang nih teman-teman nih saya perhatiin begitu ada lihat sesuatu belum didalami langsung memberikan penilaian. Wah, padahal kan di politik itu banyak sekali sisinya gitu ya. Coba cari informasi lebih dalam sebenarnya apa yang terjadi dalam pertemuan itu. Seperti apa, apakah betul seperti dikatakan oleh istana itu inisiatifnya dari Pak Surya Paloh atau malah sebaliknya dan sebagainya, baru dari situ kita bisa memberikan kesimpulan gitu. Karena kalau tidak nanti saya khawatir sudah kadung katakanlah tuh kalau tidak fitnah pun sudah kadung suudzon duluan gitu ya. Nah, tapi kalau yang kasusnya kalau dalam kasus AHY saya kira kita bukan suudzon ya, tapi itu kan pernyataan dari AHY sendiri ya Mbak Agi ya, bahwa kemarin sebelum dia dilantik oleh Pak Jokowi sebagai menteri, dia kan sowan dulu kepada Pak Prabowo gitu Pak ya, Prabowo. lapor pada Pak Prabowo dan dia menyatakan di situ bahwa dia sudah mendapat jaminan dia akan masuk Demokrat akan diajak masuk di kabinet, ya artinya itu dia itu yang akan jadi menteri di kabinet. Kita nggak tahu berapa kursi yang diberikan, tapi saya kira karena dia pendatang baru begitu, mungkin dia tidak akan sebesar jatahnya Golkar dengan PAN atau apalagi dengan Gerindra gitu Mbak. Iya iya iya, ya betul sekali Mas Hersu. Jadi memang jatah-menjatah itu sudah dibicarakan dari sekarang begitu, dan kita lihat saja ini ke depannya seperti apa. Dan saya rasa kalau seandainya kita melihat Pak Surya Paloh, seandainya kemarin memang betul dia kemudian sen kiri tapi belok kanan begitu ya, tidak mungkin kemudian dia sebagai tuan rumah dari pertemuan antara koalisi perubahan hari ini di Nasdem Tower begitu kan. Nah artinya dan sudah dikatakan bahwa oleh Haryanto Taslim yaitu sekjen dari Nasdem, dia mengatakan bahwa salah satunya yang akan Hermawi Taslim Mbak. Maaf, ya, Hermawi Taslim yang mengatakan bahwa salah satu yang akan dibicarakan ya soal hak angket itu tadi. Bagaimana bentuknya? Apakah langsung mereka akan melakukan apa semacam tim khususnya itu melebur menjadi satu, ataukah masing-masing nanti di DPR dan sebagainya? Tapi sepertinya ini kalau kita melihat ini pembicaraan resmi ya Mas Hersu. Ini diumumkan oleh Hermawi Taslim begitu kan, oleh Sekjen diumumkan bahwa akan ada pertemuan itu. Tapi sebetulnya kalau di bawah itu sudah sering kali bertemu antara tim hukum antara Koalisi Perubahan dengan 03 begitu kan. Begitu juga para petingginya, hanya saja tidak diumumkan. Ya, kita berdoa mudah-mudahan yang terbaik nanti ke depannya Mas Hersu. Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, tiga partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan oleh Pak Anies. Kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket. Jadi posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya. Kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya? Oke, Mas, apalagi ya, jadi yang mesti kita janjikan tadi ya, kita bahas ya. Apa udah semuanya atau masih ada yang terlewat Mbak Agi? Sepertinya sudah semuanya ya. Oke, mari kita akhiri perbincangan kita kali ini ya. Jangan terlalu baper ya, memang politik di Indonesia masih seperti itu levelnya begitu, dan saya cuma mengingatkan gitu bahwa ada gium yang menyebutkan, saya lupa siapa tokoh yang menyebutkannya kan, bahwa dalam sebuah negara yang belum cukup mature itu demokrasi itu berbahaya untuk demokrasi itu sendiri. Jadi ya karena orangnya belum siap kan begitu kan di Indonesia, dan kemudian dalam situasi semacam ini banyak orang yang frustrasi sebenarnya dengan demokrasi. Kalau begini kan lebih baik kita kembali lagi ke rumusan para founding parent kita, kembali ke UUD 45 yang asli kan, itu banyak juga senior-senior kita yang berpikir tentang itu. Nah, oke, mari kita diskusikan dengan kepala dingin, jangan hanya sekedar emosi, tetapi kita mesti akui bahwa demokrasi kita kali ini betul-betul amburadul, acak-adul, dan nggak karu-karuan betul. Ini betul-betul merupakan pemilu yang terburuk saya kira yang pernah terjadi di Indonesia, gitu Mbak Aki ya. Iya. Oke. Baik, kita ketemu lagi besok ya, hari Jumat insya Allah. Saya Arsman Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Yuk kita semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap 0% ya Mbak Agi.